Anda bisa mendapatkan kebahagiaan dalam aktivitas apapun sekalipun sederhana. Tapi ketika kebahagiaan itu tidak diiringi dengan ridha Allah, rasanya itu akan selalu sementara. Kita butuh momen-momen baru untuk mendatangkan kebahagiaan itu. Tapi titik poin ketika Allah ridha dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, maka Allah akan tanamkan satu cawan yang luas kandungannya, yang bisa menerima setiap keadaan dengan hal yang paling menyenangkan. Apapun yang kita lihat selalu nyaman. Yang kita dapati, kita ridha dengan apa yang Allah berikan. Keadaan itulah yang oleh Nabi itu diungkapkan dengan komen yang sangat simpel tapi dalam isinya. Kata Nabi, ajaban diambil mukmin. Orang beriman itu kalau benar imannya, maka kehidupan itu mengagumkan. Bila dia mendapatkan kesuksesan, dia iringi dengan kesyukuran. Sehingga sifatnya tetap proporsional. Dia sukses tapi ada keseimbangan dengan syukur. Sehingga tidak berlebihan menyalurkan kesuksesannya itu. Dan dengan sifat berlebihan itu hanya memberikan beban pada dirinya. Saya pernah sampaikan kan, di kesuksesan itu identik dengan gaya hidup. Rumus gaya di fisika itu kan selalu F1 banding lurus dengan F2. Apa yang didapat itu yang keluar. Tapi orang tidak boleh lupa bahwa F itu selalu berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan, hukum Pascalnya. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Itu bandingan nilai kehidupannya. Nah, jadi gaya itu diperkenankan. Karena itu bagian dari energi. W sama dengan F dikalikan S. Hukum energi kan begitu. Jadi hidup nggak mungkin kalau nggak ada energi. Tapi energi yang terbaik itu akan dihasilkan membawa kesuksesan kebahagiaan ketika ridha Allah tertanam. Saat dia sukses, dia bersyukur sehingga proporsional. Saat dia merasakan duka pun dia nyaman karena punya sabar. Nah, sabar itu mahal. Di Jepang ada banjir, itu bisa minta maafnya luar biasa, tak tahan dia bunuh diri. Di kita banjir bisa berenang. Itu gambaran. Cuma kalau nggak seimbang repot juga. Nah, membangun keseimbangan itu butuh konektivitas yang kuat dengan Allah. Konektivitas itulah yang dalam bahasa agama disebut dengan sholat namanya. Ya. Di pertemuan lalu kita sudah mencakup beberapa bagian dari sholat itu. Tapi saya ingin tekankan sedikit untuk menguatkan. Sholat berasal dari kata wasala atau silatun. Dasarnya kata wasala yang berarti terkoneksi dengan kuat. Terhubung dengan erat. Kita pernah dengar istilah silaturahmi kan? Ya kan? Kalau kita kumpul, bahasa kerennya saya mau silaturahmi kan? Tapi goalnya tercapai nggak? Ya, silaturahmi itu kan dari kata silah. Terhubung dengan erat, rasa sayang dan perhatian. Sehingga parameternya itu bukan saat datang. Kalau datang kita nyapa wajar karena orangnya ada. Tapi kalau berpisah kita masih ingat, masih peduli, masih mendoakan, masih ngontak, itulah silah namanya. Di setiap keadaan kita masih terkoneksi. Keadaan kita yang terhubung dengan Allah. Sehingga di setiap tempat kita diperhatikan, di pekerjaan kita dibimbing, di rumah tangga kita diiringi. Sehingga semua berjalan mudah dan membahagiakan. Yang melatih kita untuk terkoneksi sehingga nggak putus dengan Allah, itulah yang disebut dengan sholat. Sehingga goal dari sholat itu adalah membangun konektivitas kita dengan Allah yang kuat. Itu yang dimaksud di Quran surah keempat An-Nisa di ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ maka jika anda telah tuntas mengerjakan sholat, فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Ukuran keberhasilan sholat anda itu ketika anda merasakan konektivitas dengan Allah mulai nyambung. Qiyaman, jalannya ingat Allah. Sehingga kalau orang jalan, bekerja di apapun, saat dia ingat Allah, dia bisa memfungsikan tubuhnya sehingga tidak mengerjakan apa yang Allah tidak sukai. Gak akan mungkin anda melihat sesuatu yang tidak Allah senangi dalam keadaan yang sama anda ingat Allah. Gak akan mungkin melangkah pada tempat yang salah saat ingat Allah. Dan itu tidak mudah, karena banyak orang keluar masjid pun setelah selesai sholat, masih tertukar sendal. Padahal kalau dia ingat Allah, nggak mungkin itu terjadi. Itu pelajaran dasarnya. Wa qu'udan wa ala junubikum. Baik itu duduk, bahkan sampai berbaring. Ada koneksi. Nah jadi, singkatnya, sholat itu semua gerakannya, semua bacaannya,
Dari mulai kita bertakbir sampai kita salam, bacaan yang mengiringi, itu bukan sekedar gerakan hampa makna, formalitas kita bergerak dan berakhir, bukan sekedar membaca bacaan yang tidak ada isinya, tapi semua bimbingan bagaimana kita diajarkan langsung oleh Rasulullah bisa mengoneksikan lewat gerakan dan bacaan itu tersambung kepada Allah, sehingga feedbacknya semua apa yang kita bacakan dijawab oleh Allah. Semua gerakan yang kita lakukan ini hakikatnya bimbingan tentang inti kehidupan kita. Jadi di sholat itu ada bacaan, ada gerakan, ada hikmah, ada maknanya semua. Jadi bukan kita takbir begini hampa saja. Tidak. Kenapa mesti begini? Kenapa tangan yang kanan menutup yang kiri? Kenapa bacaannya setelah itu ada iftitah, ada al-fatihah? Itu ada maknanya. Dan dahsyatnya semua profesi-profesi sahabat dan generasi setelahnya yang belajar dengan benar tentang sholat ini, itu semua merubah hidupnya jadi lebih sukses dari apapun yang mereka pilih dalam menjalani hidup. Dan yang paling hebat, itu yang menjadikan Nabi mendapat perintah pertama bukan zakat, bukan haji, bukan umrah, bukan puasa, tapi sholat. Dan perintahnya khusus, spesial, disampaikan dalam peristiwa Isra Mi'raj untuk memberikan pesan begitu tingginya nilai sholat ini untuk kehidupan manusia. Mohon izin maaf bagi teman-teman yang baru bergabung, supaya tidak banyak mengulang, teman-teman bisa cek kembali di pelajaran sebelumnya. Kita kemarin telah selesai di pembahasan iftitah dengan tangan kanan meletakkan di punggung yang kiri, lalu kemudian diletakkan di atas dada seperti ini. Kesimpulannya adalah, saya cepat saja, dari mulai kita bertakbir, kalau ingin terkoneksi dengan Allah, maka fokuskan diri kita untuk tersambung. Buang urusan dunia semua ke belakang. Jangan bawa dalam sholat. Kalau ingin kita tersambung dengan Allah, tepikan yang lain, hadapkan diri kita, pasrahkan. Hanya Allah yang tinggi, yang agung, yang istimewa. Kalimat agung, tinggi, istimewa, itu disebut dengan akbar. Maka kita ucapkan Allahu Akbar. Kita buang semua urusan dunia ke belakang, pasrahkan diri kita, hadirkan sekarang hanya Allah yang agung saja. Itu poinnya. Kenapa problemnya? Tidak sedikit orang sholat itu sulit menemukan kekhusyuan. Karena dia bertakbir masih membawa dunia. Dia tidak sholat dengan memahami gerakan takbirnya. Dia jadikan sebagai formalitas. Apakah benar? Secara fikih benar. Gugur kewajiban, dapat pahala sesuai keikhlasan, tapi value dari sholat yang mahal itu nggak dapat. Itu poinnya. Buang semua urusan dunia, kemudian tambatkan diri kita hanya kepada Allah. Dan uniknya kata Nabi, di fase itulah setan mulai bertugas yang mengganggu kita, supaya kita tidak fokus untuk memahami dan melakukan apa yang kita baca dan kita gerakan. Ada setan khusus menggoda orang sholat, namanya khanzab. Nanti ada 9 jenis setan yang detil tugasnya itu berada di sekitaran kita. Mungkin satu kali Mas Baim kita belajar tentang fikih setan. Belum pernah ada kan ya? Anda kalau kesini cuma tahu jalan yang lurus, nggak tahu macetnya, nggak tahu lubangnya, sulit menghindarinya. Kebanyakan orang belajar tentang malaikat, tapi nggak belajar setannya. Sehingga nggak tahu setan apa yang sedang memprovokasi dirinya. Di Quran, malaikat disebutkan 88 kali, setan disebutkan 88 kali. Kalau kita cuma dengar motivasinya, nggak tahu provokasinya, kita nggak tahu bagaimana cara menghindari yang ini. Itu poinnya. Khanzab itu, dia menggoda orang sholat, dimulai dari takbir. Jadi kalau belum takbir, Anda bisa merasa fokus apa saja. Nggak percaya silakan. Sebelum takbir tuh bisa siap fokus. Tapi begitu Anda mulai bertakbir, di hadis riwayat Abu Daud, Allahu Akbar, fayaqulu syaitanu. Maka di sini setan mulai tugasnya untuk mengganggu orang supaya nggak dapat nilai-nilai tadi. Maka dia berkata, udhkur kadza. Kamu ingat ini ya, kamu ingat itu ya. Betapa Anda memulai dengan membuang semua urusan dunia. Tapi kalau sudah takbir, itu setan yang install. Masuk sendiri dia. Makanya kalau nggak percaya silakan nanti zuhur tuh ya. Begitu Anda takbir, itu masuk semua. Ingat ini, ingat itu, mobil parkir di mana. Sampai ceramah saya sekarang pun itu akan masuk. Ingat ya, ada setan yang goda. Nah itu setan itu. Itu setan sendiri. Membuat kita itu begitu lupa. Sampai lihat ujung hadisnya. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai nanti akan ditemukan orang sholat. Dia tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Nah, itu kalau Nabi sampaikan pasti terjadi. Poin.
Untuk kita bisa mengatasi itu, poinnya apa? Quran surah ke-29 dulu, ayat 45. Quran surah 29, Al-Ankabut, ayat 45. Di Islam tuh uniknya begini, istimewanya. Nggak ada satupun ibadah yang hasil kreasi manusia. Semua terukur. Ini dalilnya, alasannya, landasan kita ibadah itu dari Tuhannya ini. Penjelasan contohnya ini dari Nabi. Pakemnya begini, kodifikasi ilmunya seperti ini. Sehingga terjaga sampai kapanpun. Dan tidak ada satupun yang kita kerjakan dalam ibadah, kecuali semua punya landasan yang kuat. Dan hebatnya diterangkan. Ini caranya, ini bacaannya, ini maksudnya seperti ini hikmahnya. Kenapa Anda begini? Kenapa begitu? Hasilnya apa? Ketika seseorang sedang memulai sholatnya, dari awal dia pengen fokus, tapi ketika dia mulai bertakbir, muncul godaan, maka sebelum sholat ditunaikan, Allah sudah ingatkan, Utlu ma uhya ilaika minal kitab. Utlu itu dari kata tilawah. Artinya baca, pahami, amalkan apa yang telah dipahami itu. Jadi sejatinya sebelum sholat, kata Allah kalau ingin menikmati sholatnya, ingin tahu value dari sholat dan dihasilkan seperti orang dulu meraihnya, maka jangan kita terfokus untuk formalitas saja. Yang penting benar bacaan, takbir sampai salam terjaga. Betul, sekali lagi, itu menggugurkan kewajiban, formulasinya selesai, secara fikih tuntas, tapi hikmah sholat yang tadi itu kita nggak dapat. Maka yang terjadi apa? Baca dulu, tilawah, utlu, baca, pelajari dulu, sebelum sholat. Kemudian pahami, kenapa takbirnya begini. Kita kemarin sudah belajar. Kenapa tangan kanan menutup yang kiri? Apa maksudnya sampai kita diperintahkan sholat? Bagaimana kemudian saat kita baca Al-Fatihah? Kenapa yang dibaca itu? Apa yang jadi bimbingan dari Al-Fatihah untuk kehidupan kita? Kalau sholatnya seperti itu akan merubah hidup kita. Itu langsung Allah sampaikan demikian. Lalu kerjakan, wa aqimis shalah, tunaikan sholat seperti aku tadi isyaratkan, kata Allah. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Maka jika engkau menunaikannya seperti itu, sholat akan merubah hidupmu. Itu kata Allah tuh. Minimal mendorong kita berbuat jadi lebih baik. Jadi bukan sekedar menjadikan kita pribadi baik, tapi semua yang kita kerjakan menjadi lebih baik. Itu sholat. Itu yang bisa merubah seorang Jundub bin Junadah yang dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Ini teman-teman, kenapa Ghifar itu viral? Ghifar itu adalah desa pembegal. Jadi semua sekampung begal semua. Sekampung. Pimpinannya namanya Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Singkatnya masuk Islam. Saat masuk Islam, secara singkat saja, Nabi arahkan, diajarin sholat. Betapa sholat merubah hidup beliau, jadi lebih baik. Kembali ke kampungnya, mengajarkan, singkatnya apa? Madinah heboh dengan kedatangan tapak kaki, yang ternyata itu orang-orang Ghifar. Sekampung kurang lebih masuk Islam, dan berubah jadi orang baik semua. Merubah hidup mereka. Jundub orang sukses, setelah itu jadi ustadz. Ini mungkin yang menginspirasi judul preman jadi ustadz. Ini tadinya pembegal. Pembegal semua. Sekampung sukses, jadi orang baik, aktivitasnya berubah, lebih berkualitas. Untuk memberikan inspirasi ke generasi masa depan. Bahwa kami dulu pernah begini, dengan sholat kami berubah, kesuksesan kami raih, maka diviralkanlah nama daerahnya. Tambahkan al di depannya, ujungnya tutup dengan i. Maka dilekatkan nama bekennya, kunyah, namanya Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifari itu untuk memberikan kesan begini. Saya ini dari Ghifar. Itu kampung jelek, desa tempat pembegal, tapi Islam merubah. Saya menjadi lebih baik. Sholat mengarahkan saya punya kualitas hidup yang lebih baik. Itu poinnya. Sejak peristiwa itu, orang-orang Islam dari manapun yang bukan Arab, itu selalu melekatkan nama daerahnya untuk mengenalkan. Islam pun sudah sampai ke tempat saya. Buktinya, saya menjadi baik. Ada namanya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Ju'fah, kabupatennya Bukhara, provinsinya Khorasan, negaranya Uzbekistan sekarang. Maka karena dari Bukhara, dia kenalkan diri, datang ke daerah Arab, saya dari Bukhara. Rumus yang sama, tambahkan al di depannya, ujungnya i. Maka dia katakan, Ana Al-Bukhari. Itulah Imam Al-Bukhari. Bukan orang Arab. Kita punya guru besar Syekh Nawawi dari Banten. Ana Nawawi Al-Bantani.
Ana Ahmad Yasin Al-Padangi. Tapi kesan kota itu untuk menunjukkan Islam telah sampai ke tempat saya dan merubah saya menjadi lebih baik. Kang Baim datang ke Mekah umrah, katakan saya Baim Bong al tanah kusiri. Maka kesan yang dibangun itu telah sampai ke tempat saya, merubah saya lebih baik. Saya Arman al Pondok Indahi misalnya kan, tidak masalah. Itu sah. Dan orang mengenal, oh rupanya Islam telah ke setiap wilayah. Tapi value-nya sampai enggak. Jangan cuma kita katakan saya dari fulan, saya dari tempat A. Poinnya adalah, apa yang merubah engkau dari Islam, menjadikan engkau lebih baik. Jadi kalau ada orang Islam mengaku Muslim, lisannya tidak lebih baik. Maaf sekali, telinganya mendengar tidak yang baik, perilakunya kurang baik, maka dipertanyakan klaim keislamannya. Sudah sejauh mana saya mendapatkan keberkahan dari Islam itu. Itu yang menjadikan kenapa sholat paling pokok dipaksa kita wajib, bukan karena sujud rukuknya. Anda tidak sujud pun tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan, tetap Tuhan. Tapi ternyata ada value besar yang dengan kasih Allah diminta kita sholat supaya kita minimal jadi orang baik dan sukses dalam hidup. Jadi kalau kita pengen ilmu baru yang belum tahu, ini caranya. Ya, ada dua caranya. Ada berapa? Dua. Sudah? Yang pertama, di sini allama dhamirnya kemana larinya? Ke Allah. Dhamir itu kata ganti, ya. Allama dia mengajarkan. Dia di sini siapa? Allah. Allamal insana, Allah mengajarkan dengan sempurna kepada manusia sebagai bekal beraktivitas mereka. Malam ya'lam, segala jenis pengetahuan yang belum diketahuinya. Diketahui oleh manusia. Karena yang mengajarkan Allah, berarti yang punya siapa? Allah. Maka rumus cepat yang pertama, dekati Allah. Ya. Dekati siapa? Allah. Gitu. Orang-orang yang mendekat kepada Allah, semakin tinggi kedekatannya, semakin cepat diajarkan pengetahuan baru. Bahkan yang belum terungkap. Di semua bidang ya. Di semua bidang. Bukan hanya di bidang untuk pengetahuan saja, untuk menjadi pengajar, da'i atau alim minal ulama. Jadi rumus pertama, dekati siapa? Allah. Diuji nih. Diuji. Belajar diuji. Ya kan? Sulit memahami. Perusahaan diuji, berliku cara mencari. Kedudukan diuji, belum naik jabatan. Ya, walaupun sudah lengkap persyaratan. Misal, lalu dari ujian itu mendekati Allah. Ya, mendekati Allah, bukan sekedar ikhtiar, dia dekati Allah dengan sifat tawakalnya. Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. 155 ujiannya, 156 pendekatan kepada Allahnya, 157 rahmat yang diberikan. Ya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Siapa yang sabar saat menerima ujian itu? Ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia dekati Allah. Turun 157-nya. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Tuh. Ketika rahmat turun, baru solusi muncul. Wa ulaika humul muhtadun. Datang solusi. Itulah rahmat. Nah, ilmu sama. Di tadi yang Quran surat Al-Kahf itu buka ayat 65 itu. Ya, buka ayat 65 itu. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina. Rahmat. Apa jenisnya? Wa 'allamnahu min ladunna ilma, ladunna ilmu kami, kata Allah itu. Pakai na menunjukkan ketinggian. Ada ayat 65, paling kanan pertengahan tuh, halaman 301 kalau nggak salah. Ya. Ada. Ya kan? Makanya disebutnya laduni. Ya, laduni itu bukan ilmu punya Pak Duni, bukan. Bukan. Ya, ladun itu kembali ke yang punya. La min ladunna, dun itu ke atasnya langsung. Dengan keagunganku kata Allah aku tambahkan. Jadi ada ilmu khusus yang memang Allah tambahkan kepada siapa yang dikehendaki. Sifat mendapatinya lewat rahmatnya.
Pencarian mendapatkan rahmat itu lewat kedekatan taqarrub ilallah. Nah, cara bertaqarrub kepada Allah itu simpel caranya dengan meningkatkan takwa. Meningkatkan apa? Takwa. Itu yang dimaksud Al-Baqarah di akhir ayat 282. Nah, ngajinya begitu biar kita nyambung. Lihat Quran surah 2 akhir ayatnya 282. Paling kiri sebelah bawah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tuh, jelas kalimatnya. Wattaqullah, dan tingkatkan takwamu kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, maka Allah berkenan mengajarkan padamu tambahan pengetahuan. Diajarin thariqah atau cara yang terakhir adalah dengan cara mengikuti sunnah Nabi SAW. Satu, dekati Allah. Yang kedua, dekati sunnah Nabi SAW. Dan ini perintah. Dari mana perintah itu didapatkan? Seperti apa isyaratnya? Di Al-Baqarah di ayat ke-151. Quran surah 2 ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum. 1. Yatlu alaikum ayatina. 2. Wa yuzakkikum. 3. Wa yuallimukumul kitab. 4. Wal hikmah. 5. Wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Lihat yang kelima. Dan lihat di Al-Alaq ayat keberapa? 5. Allamal insana ma lam ya'lam. Ayat keberapa? 5. Dan ini jadi pemberian kelima di ayat 151. Allah tugaskan Nabi Muhammad itu menyampaikan 5 hal. Yang pertama isi Al-Quran. Yang kedua mengajarkan akhlak. Dan yang ketiga mengajarkan sunnah hadisnya. Yang keempat mengajarkan hikmah. Yang kelima mengajarkan beragam pengetahuan baru yang belum diketahui umatnya. Sudah? Nah, tafsirnya di situ. Tafsir ketemu tafsir, ayat bil ayat, Quran bil Quran. Paham? Nah, jadi tugasnya sekarang apa? Keluarkan hadis-hadis Nabi secara tematik. Khususnya di bab ilmu. Al-Imam Al-Bukhari pernah mengeluarkan itu dari 97 topik ditempatkan di topik ketiga, namanya Kitabul Ilmi. Keluarkan. Di situ nanti kita perdalam bagaimana cara belajar yang benar, menemukan waktu yang tepat untuk belajar, mencari guru yang tepat, kajian khusus. Kalau perempuan hari apa, laki-laki hari apa ada. Kita temukan. Keberkahan dalam belajar seperti apa. Langkah itu, ini maksudnya, langkah itu kalau diikuti dan diamalkan dalam hidup, jadi dapat yang baru. Jelas? Jadi bukan hanya kita mengerjakan bangun sesuai sunnah Nabi, makan sesuai sunnah Nabi, itu praktikal namanya. Cintai Nabi di bab ilmu, itu maksudnya. Ya, bagaimana caranya? Belajar seperti petunjuk Nabi. Ketika belajar mengikuti petunjuk Nabi, dapat pengetahuan baru. Itu maksudnya. Jelas? Tidak ada satupun orang yang dapat rezeki kecuali puas. Ketika dapat dia berbagi, punya kedudukan dia manfaat. Lalu Allah siapkan di akhir kehidupannya cara pulang yang baik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Karena dia punya agenda, dia punya arah, hidupnya tenang, maka meninggalnya pun dalam keadaan tenang. Hei jiwa yang sudah tenang, siap-siap pulang. Irji'i ila rabbika radiyatan. Siap pulang, aku sudah ridha dengan amalmu, engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Sudah siap pulang? Oh, belum ya. Baik. Ada satu penjaga masjid di Pasar Rebo di Jakarta, tapi di daerah, bukan di kotanya. Tugasnya marbot masjid aja. Tapi dia tahu fikih marbot, belajar dari Bilal. Dinikmati kerjanya, Pak. Nanti ada belajar ya, ada belajar. Saya entah mengapa beliau ini saking ikhlasnya datang orang Qatar. Qatar Pak, lampu merah sonoan dikit tuh. Datang ke situ hanya untuk bertemu orang itu dan tidak tahu dari mana tahunya. Datang, beliau bilang, saya ingin renov musola ini tapi bapak saja yang jaga. Ini kisah nyata. Singkatnya direnov jadi. Begitu jadi ditingkatkan cintanya pada masjid. Yang buka masjid beliau, yang bersihkan beliau, yang azan beliau, qomat sampai ngimami beliau. Semua bersih. Satu kali hari Kamis, puasa, nunggu buka ba'da asar.
sudah rapikan masjid untuk orang sholat, tiduran dekat karpet. Karena punya kurikulum, punya persiapan amal, punya strategi beramal, beliau sudah paham, ini cuma sementara. Saat pulang itu nggak akan disebut ini marbot, ini penjabat, ini rakyat, ini ustadz. Yang penting saya siapkan bekal pulang. Itu cuma tiduran Pak. Tiduran di tempat yang dirawat, di tempat yang diberkahi itu cuma merem-melek. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Meninggal beliau di tempat yang beliau abdikan, di tempat beliau ibadah, dalam keadaan yang tenang, sukses beramal. Cara pulangnya, meninggal cuma merem-melek, meninggal. Maaf ya, hati-hati pojok tuh sudah ada yang merem-melek tuh. Seorang jamaah di sayap kanan, hilang di era Nabi. Nabi tanya, mana si fulan? Belum ketahuan ya Rasulullah, tunggu. Sampai dekat ke akhir habis sholat subuh. Ini kisah nyata. Karena waktunya mau habis, diputuskan sudah, kita mulai sholat. Begitu selesai sholat, gak ada. Kita tengok ke rumahnya. Datang disusuri, ternyata ya Allah ya Rabbi, ketemu rumahnya agak jauh. Yang tersisa hanya istrinya. Ditanya, aina zaujuk, kemana suamimu? Ya Rasulullah, dia telah kembali kepada Allah, meninggal. Itu sampai dicari, ditemukan sudah meninggal. Nabi cari. Nabi bilang gini, ada yang aneh enggak sebelum meninggal? Tidak ya Rasulullah, cuma dia bilang begini, ya Allah, kenapa kau enggak makin jauh? Ya Allah, kenapa bukan yang baru saja? Itu aja yang saya bingung ya Rasulullah. Kata Nabi, bukan. Dia itu sebelum meninggal ditampakkanlah pahala sholatnya yang sering dia lakukan ke masjid itu. Dalam subuh khususnya. Ditampakkan. Jadi bukan berarti kita sia-sia. Nanti sebelum meninggal kebiasaan kita ditampakkan. Kalau yang rajin tuh amal soleh ditampakkan amalnya. Sehingga itu yang membuat kita tenang. Lalu dia melihat ternyata jalannya itu dihitung. Banyak pahalanya. Dia berkata, ya Allah kenapa nggak makin jauh lagi aja masjidnya. Sehingga makin banyak pahalanya. Satu waktu di musim dingin dia keluar pakai baju double di jalan yang kedinginan saat akan berangkat ke masjid. Dia copotlah baju yang luar, dia pakai yang dalam. Yang dalam tuh yang baru, yang luar yang lama. Begitu diberikan keluar pahala ditampakkan sebelum wafat. Dia berkata, ya Allah kenapa yang enggak baru saja yang saya berikan? Kenapa harus yang lama? Karena pahalanya berbeda. Salat. Itulah janji Allah, ya ayyatuhan nafsul. Dan tempatnya ayat itu di surah Al-Fajr. Tempatnya di surah Al-Fajr. Itu yang harus jadi motivasi untuk kita. Tetangga yang belum ke masjid, datangi silaturahim. Apa hukumnya? Tetangga dekat masjid, jarak, bahkan nempel rumahnya ke masjid, tapi nggak mau ke masjid. Apa hukumnya? Hah? Bakar? Oh iya, awas hati-hati tuh. Hey. Aduh, main bakar aja tuh. Belajar, jangan baca terjemahan. Hukum tetangga muslim yang belum berkenan ke masjid tapi rumahnya dekat dengan masjid, hukumnya ajak dia ke masjid. Doakan. Ajak dia ke masjid. Kita pernah ada komplek bagus seperti ini Pak masjidnya, kompleknya mewah, muslimnya banyak, yang ke masjid satu saf saja tidak penuh. 6-10 orang. Satu saf itu bisa 20-30. Duduk saya lihat, saya tanya, kenapa begini? Kita atur strategi. Ini kisah saja. Nanti DKM punya database, kunjungi tetangga. Datang ya, hari libur saja Sabtu misalnya atau Ahad begini, bawa buah. Siapkan sebelumnya, pulang subuh bawa buah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak Haji katanya, ada apa nih? Oh enggak, kami dari masjid tadi, tak lihat Bapak, kami kira sakit, kami datang bawa buah. Itu zuhur, enggak ditanya langsung ke masjid. Sekarang penuh. Apa itu subuh? Halo? Tiap hari sholat subuh belum tahu apa itu subuh? Ayo 1 juta yang tahu. 2 juta. Yang ngasih Pak Wali bukan saya. 5 juta. Ini serius. Nah, udah waktu habis. Subuh itu bukan pagi pada asalnya.
Subuh itu akarnya dari kata asbah, yang berarti sesuatu yang disiapkan dengan rapi, yang berarti rencana kegiatan yang dirapikan, yang berarti planning dari aktivitas yang disiapkan. Jadi kalau orang Arab itu bertanya begini, kaifa asbahta ya akhi, bagaimana kabarmu di pagi ini, di subuh ini, maksudnya bukan tanya kondisi tubuh. Kalau cuma tanya kabar, kaifa haluk, selesai. Tapi dia tanya, bagaimana kabarmu hari ini dan kegiatanmu di hari ini? Apa yang akan kau kerjakan di jam 8 nanti? Apa yang akan kau lakukan di jam 9 nanti? Sudahkah engkau punya kegiatan yang tertata di pagi ini? Itu asbah. Sifat dari itu, kalau kita siapkan menjadi agenda yang terukur, yang akan kita kerjakan di setiap hari yang kita lalui, maka sifatnya berubah menjadi subuh namanya. Nah, karena itulah kemudian ketika Allah berfirman dengan sumpah di Quran surah ke-81 At-Takwir ayat ke-18, was-subhi idza tanaffas, dan aku bersumpah demi waktu subuh yang aku bentangkan keberkahannya. Perhatikan cara menerjemahkannya langsung dengan tafsir, idza tanaffas, ketika tiba waktu subuh itu, maka siapkan agenda terbaikmu bersamaan dengan nafas pertama yang aku anugerahkan kepadamu saat bangun itu. Sehingga semua alam itu sudah menyiapkan agenda terbaik untuk berbuat kebaikan. Silahkan cek. Matahari saja itu ketika mulai bertugas membelah kegelapan malam, menunjukkan kebaikan pada manusia dengan perintah Allah, dimulai dengan subuh. Tumbuh-tumbuhan, kapan mereka memberikan manfaat dan menebarkan oksigen? Itu dimulai waktu subuh. Saya waktu di Belanda kemarin, berapa waktu lalu saya di Belanda, di Utrecht, kami ditempatkan di satu villa dengan alamnya yang sangat indah, udaranya bagus, bawahnya itu kanal-kanal indah. Di Belanda itu kanalnya disambungkan ke 13 provinsi, jadi kalau macet di darat, mereka itu pakai jalur kanal, sungai. Pak, saya tes keluar sebelum subuh ke balkon hanya untuk mengecek udara. Belum segar, Pak. Lalu saya tunggu, begitu tiba waktu subuh, waktu Utrecht di Belanda, begitu tiba waktu itu berubah udaranya dari yang tadinya agak pengap padahal tumbuhan banyak karena masih karbon dioksida. Begitu tiba subuh, tiba-tiba berubah semua, segar, nyaman, indah. Was-subhi idza tanaffas. Anda bisa bayangkan, mohon maaf, begitu subuh tiba matahari sudah beramal saleh. Begitu subuh tiba tumbuhan sudah beramal saleh. Begitu tubuh tiba, hewan sudah beramal saleh, ayam sudah berkokok, binatang sudah bertasbih. Mereka sudah punya giat, rencana kegiatan yang disiapkan, dan mereka tidak dihisab. Dikembalikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita yang dihisab, kita yang beraktivitas, khususnya kita yang muslim yang sudah punya iman, setiap bangun dari tidur ditanya oleh Allah dengan sumpah, hei Adi Hidayat, dari bangun ini, rencana apa yang sudah engkau siapkan untuk dieksekusi di hari ini? Jadi sebetulnya nggak boleh ada orang Islam tuh bangun tidur nggak punya rencana hidup. Jangan sampai ditanya begini, jam 7 nanti apa yang dikerjakan? Belum tahu saya. Nah itu belum subuhan. Apalagi bila dilakukan dengan berjamaah, tidak ada satu pun sahabat-sahabat Nabi yang belajar dengan Rasulullah SAW datang ke masjid menunaikan sholat subuh kecuali mereka sudah punya rencana yang disiapkan untuk dieksekusi hari itu. Pak Wali datang subuhan, rencana apa yang disiapkan di hari ini? Jam 7 ada di mana? Jam 8 kerjakan apa? Jam 12 ada di mana? Itulah subuh. Syukurilah apa yang telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu berpositif thinking bahwa apa yang kita dapatkan sesungguhnya anugerah yang telah kita mintakan, dan tingkatkan syukur kita kepada Allah yang dengan itulah anugerah akan bertambah bahkan dari sisi yang tidak kita duga. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita tambahkan rasa syukur, nikmati semua proses hidup, maka Allah tambahkan dari sisi yang tidak diduga. Nih kalimat mahal ya, Anda boleh catat ya. Mau bikin status juga silahkan, terserah. Tapi yang penting status kita di hadapan Allah.
ada satu kalimat yang sangat mahal. Yang kalau kita punya ini, tentram kehidupan dunia. Kalimatnya singkat, cuma 3 kata. Aku punya Allah. Aku punya Allah. Ini kalimat yang mahal, yang jarang dimiliki sampai hari ini. Kenapa engkau begitu tegar, padahal masalah rumah tangga kamu itu begitu pelik? Aku punya Allah. Aku yakin Allah pasti akan berikan solusi. Kamu kok kelihatannya biasa-biasa saja sih? Padahal kan kemarin pekerjaan kamu gagal. Aku punya Allah. Allah sudah ngatur rizki. Rizki aku sudah Allah tetapkan. Aku punya Allah. Kalau ada pilihan, termasuk dunia dan seisinya, pilih istighfar. Pilih istighfar. Karena kemuliaannya 2. 1, istighfar itu memberikan jaminan langsung dari Allah kepada kita untuk menjadikan semua yang Allah titipkan kepada kita semua berkah dan bernilai baik. Yang kedua, istighfar itu cara paling cepat untuk mengabulkan doa. Semakin tinggi orang istighfar, terbiasa dengan istighfar, naik kendaraan, di kendaraan dia istighfar, latihan terus, dan terbiasa dengan itu. Itu ya Allah mustajab doanya. Kadang-kadang belum minta sudah diberi. Cepat sekali. Makanya istighfar itu mahal sekali.